Nah, ketika mbaknya memancarkan diri bahwa saya nih pantasnya jadi second choice, saya minder, ya inner beauty-nya nggak keluar, nggak nampak gitu. Jadi sebelum ke cowoknya dulu, sini dulu diberesin. Karena kalau sini belum beres, dapat cowok pun nanti ada berpotensi ke masa lalu, atau ketika perjalanan jalannya ketika sudah dapat ini, adanya bawaannya curigaan. Kadang kalau lihat kemesraan orang, temen di medsos gitu, sama pacar, sama suami gitu, ada kok lo bahagia ya, kok gue nggak bisa gitu. Kadang gitu Om, itu sakit Om. Ya, beberapa case wanita yang sulit jodoh, itu ada kerah problem dengan bapak. Itu yang paling penting dibereskan. Ya, saya punya juga. Ya, jadi wanita-wanita yang punya problem dengan ayah, kalau nggak diberesin, biasanya kalau apa namanya, yang paling sering itu adalah jadi perawan tua. Kebetulan kan ada Om Bimo. Aku tak konsultasi sekalian itu loh Om. Oh gitu, boleh. Ya. Bisa. Apa ya Om? Jujur sih udah 34 tahun sekarang nih saya tuh, semenjak saya cerai itu susah mendapatkan pasangan ya. Intinya nggak bisa membedakan itu cowok itu baik buruk tuh saya sampai nggak bisa loh Om. Kira-kira apa sih Om ciri-ciri mereka itu? Yang mungkin apa ya Mbak? Aku bingung jelasinnya. Gampang dibodoh-bodohi itu. Sayanya. Selalu menjadikan second choice juga. Terus yang minder dengan status saya juga. Jadi sebelum mengarah ke sana, itu memang untuk case perjodohan dari teman-teman semuanya, itu yang dibenerin adalah diri dulu. Jadi bukan fokusnya cowok ini baik atau enggaknya. Terutama orang-orang yang sudah punya case gagal, itu diberesin dulu nih. Di dalam kegagalan ini masih ada yang melekat enggak? Masih ada traumatik enggak? Sudah clear dengan kegagalan masa lalu belum? Karena kalau belum, vibrasi kegagalan ini kan mancar terus. Itu bisa menarik peristiwa, bahkan bisa jadi mirip dengan karakter yang sebelumnya, satu. Atau ketika berlangsung, nanti bisa jadi ada potensi gagal juga. Karena apa? Karena dirinya masih sama, gitu. Jadi ini tentang masa lalunya harus diberesin dulu. Apakah sudah clear? Ya, ada traumatik nggak dengan kisah yang masa lalu? Ada sedikit Om. Nah, kalau ada traumatik itu harus diberesin dulu. Karena kalau enggak, traumatik ini membuat prasangka. Bahkan misalkan nih, takut bagaimana gitu. Misalkan apa nih prasangkanya? Misalkan traumatiknya apa? Karena apa? Karena cowoknya gimana misalkan? Nggak tanggung jawab sih Om. Nggak tanggung jawab. Nggak tanggung jawab. Nah, itu bisa mengakibatkan di case berikutnya, prasangka sekarang, ketika ketemu cowok, jangan-jangan dia nggak tanggung jawab. Sering muncul begitu? Sering muncul seperti itu. Itu yang harus diberesin dulu. Gitu. Apalagi kalau sudah menganggap semua pria sama, ya jangan kaget. Ketemunya pria yang model-model begitu. Saya menganggap pria itu sama saja. Nah, mau jadi, saya dulu juga pernah ada case seperti itu, saya tanya, mau jadi perawan tua? Oh ya nggak mau dong gitu. Kalau nggak mau, mulai sekarang prasangkakan ada pria terbaik. Sebulan setelahnya dia ngasih kabar, dilamar cowok. Sebulan setelahnya saya dikasih undangan merit. Karena prasangkanya dirubah. Gitu. Jadi sebelum jauh ke cowok ini baik atau enggak, karena kalau itu cowok baik atau enggak itu gampang kok. Gitu. Nanti pakai intuisi langsung terjawab. Atau bisa dapat petunjuk lewat mimpi juga langsung terjawab. Memang ada Om. Bisa ada. Yang di kelas Oven Happy Hoki itu ada kita sampai men-setting bagaimana mencari petunjuk lewat mimpi, mengendalikan mimpi. Gitu. Jadi pertama diberesin dulu nih case masa lalunya, sudah clear belum? Kalau masih ada traumatik, masih ada sisa prasangka negatif yang terus memancar, akhirnya menjadi apa namanya, itu memprasangkakan cowok-cowok juga seperti itu. Apalagi kalau sudah mengiyakan semua cowok sama.
Itu akhirnya apa? Yang datang adalah cowok-cowok kurang lebih sama seperti itu. Terus tadi kemudian menganggap diri adalah second choice, lalu minder dan lain sebagainya. Nah, ini ada teknik law of assumption. Asumsi diri pengen diasumsikan seperti apa. Gitu. Ketika memprasakankan seperti itu, maka cowok ketemu mbaknya itu langsung begini. Ini kayaknya cocok deh dijadikan yang kedua gitu. Bukan pilihan yang pertama. Akan selalu begitu. Karena apa? Diri nyetelnya begitu. Gitu. Jadi teknik law of assumption ini saya pakai karena saya sudah berkeluarga. Saya pakai untuk apa? Menarik partner bisnis. Ketika mau ketemu deal dengan seseorang, saya memprogram diri. Saya orangnya tanggung jawab, saya bijaksana, saya amanah, saya jujur gitu loh. Jadi ketika orang itu ketemu dengan saya, wah ini orangnya kayaknya jujur nih. Orangnya kayaknya amanah nih. Orangnya nih tanggung jawab gitu. Nah, ketika banyak memancarkan diri bahwa saya nih pantas saja jadi second choice, saya minder, ya inner beauty-nya nggak keluar, nggak nampak gitu. Jadi sebelum ke cowoknya dulu, sini dulu diberesin. Karena kalau sini belum beres, dapat cowok pun nanti ada berpotensi ke masa lalu. Atau ketika perjalanan jalannya, ketika sudah dapat ini, adanya bawaannya curigaan, kecemasan, jangan-jangan nggak tanggung jawab kok. Sepertinya kayak tanda-tanda yang kemarin ya ini ya. Iya, selalu muncul di gitu. Jangan-jangan nanti paling juga di ya sorry Om, maaf ya, budak nafsu atau lo suka sama aku paling cuman fisikku tok gitu. Kadang itu muncul, selalu muncul. Ini orang pasti suka tubuhku tok ini. Itu jadinya aku enggak, ya udah ini cowok tak buat mainan. Tapi kan dalam diri tuh sampai kapan sih kayak gini terus gitu kok? Apa selalu budak nafsu terus gitu? Oke. Jadi saya juga mau tes ya teman-teman ya. Coba nanti komen ya. Ketika pertama kali melihat mbaknya, nanti kita buat belajar bareng-bareng ya Mbak ya. Apakah ketika melihat mbak pertama kali sesuai dengan apa yang dipancarkan? Maksudnya ketika melihat, iya nih, jadi langsung nafsu, jadi langsung kepikir, wah ini bisa dimanfaatkan karena statusnya, karena dan sebagainya. Tapi ketika pancarannya nanti diubah, nanti lihat responnya. Jadi teman-teman boleh komentar pertama kali melihat seperti apa. Ini buat kita mematchkan, mengklirkan, apakah benar diri yang dipancarkan begitu membuat orang menilainya seperti itu, gitu loh. Sorry Om. Ini Mas Indra belum diterapi loh. Kalau diterapi di kelas bisa gulung-gulung ini. Diterapi ya mindset saya yang buruk itu kadang kan keulang berulang ketemu. Awalnya manis gitu, tiba-tiba ya pasti ini arahnya ke sana, tapi di dalam hati tuh mau menolak itu susah Om. Lanjut gak ya? Tapi aku nyaman kayak gitu, lanjut gak? Ini baik gak sih gitu? Iya. Tapi aku juga nurutin dia. Kadang kebodohan itu berulang gitu loh. Udah tahu ini bodoh, kamu ngelakuin ini bodoh, kenapa kamu mengulang kembali? Nggak bisa menolak itu semua Om, dan itu perlu waktu lama, dan itu nggak bisa langsung del gitu, nggak bisa saya. Iya.